Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran podcast live dari Atuko. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada Atuko dan segenap panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima hasil dari tulisan yang sedikit kami sampaikan. Jujur, pembahasan kali ini sedikit menguras tenaga dan pikiran. Ana sendiri hampir 1 bulan menyelesaikan tulisan ini. Sebelum Ana memulai menulis karya, Ana banyak melakukan persiapan tentunya, seperti mempelajari terlebih dahulu dari materi yang berkaitan dengan tulis-menulis. Pada kesempatan ini, pertama saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairah kepada segenap tim Atuqa dan pihak terkait, khususnya pihak yang pertama kali menggulirkan ide lomba menulis, atas segala jerih payahnya sehingga menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Ana ucapkan jazakumullahu khairan dan sangat berterima kasih kepada tokoh Atuqa yang sudah memberikan wadah bagi kami untuk mengasah kembali kegemaran kami, hobi kami terhadap sastra Indonesia. Bismillah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di acara podcast Atuko bersama saya Bang Indra. Para pendengar yang saya cintai, gimana kabarnya malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan, fi amanillah, semoga selamat sampai tujuan, tetap stay tune. Kami siap menemani perjalanan Anda. Untuk yang mungkin masih di luar, di tempat kerja, sip sore atau sip malam, atau yang sedang lembur, semoga tugas-tugas yang cepat selesai dengan baik ya. Untuk yang sedang beraktivitas lainnya, mungkin berolahraga, berdagang, atau sebagainya, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga untuk yang sedang di rumah tentunya tetap harmonis dan sehat selalu. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, seperti biasanya ya, tentunya saya tidak sendiri malam ini. Kita mengundang kembali narasumber pada podcast sebelumnya, sekaligus sebagai dewan juri pada lomba menulis kisah inspiratif yang sedang berlangsung. Tentunya yang sudah mendengar podcast sebelumnya sudah mengenal para narasumber kita ini. Ada Irfan. Segar sekali nih Irfan malam ini. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Bang Indra? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Gimana kabarnya Kang Enta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Mas Putra juga. Sehat Mas selalu Mas ya? Ya, alhamdulillah. Iya, dan alhamdulillah malam ini ada Kak Ari juga loh. Gimana kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah, sehat. Ya, di podcast sebelumnya sebenarnya kita juga udah mengundang Kak Ari nih ya. Namun qadarullah kemarin Kak Ari itu berhalangan, sehingga podcast sebelumnya beliau tidak bisa hadir. Ahlan wa sahlan Kak Ari. Baik, sebelum bincang-bincang kita mulai, bolehlah ya para juri menyapa para pendengar. Baik, alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi di acara podcast Atuko yang kedua ya ini ya? Iya, yang kedua ini. Ya, insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Bagi para pendengar, dimanapun Anda berada, selamat mengikuti acara ini. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di channel Atuko aja. Terima kasih Bang Indra. Iya, sama-sama Mas Putra. Monggo Irfan. Jazakumullahu khairan Bang Indra atas undangannya. Iya, wa antum jazakumullahu khairan Irfan. Hingga malam ini saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan tim juri lomba karya tulis inspiratif remah-remah kisah tarbiyah. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh manfaat, khusus bagi teman-teman pendengar yang mengikuti lomba ini. Amin. Monggo Kang. Terima kasih atas waktunya Bang Indra. Ya, sama-sama Kang. Sekali malam ini saya bisa kembali menyapa Anda sekalian, para dewan juri di sini yang sudah ada sehat semuanya, dan tak lupa para pendengar di rumah. Semoga Anda semuanya juga dalam keadaan sehat, selalu dalam limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, Bang Indra, jazakumullahu khairan atas undangannya. Wa antum jazakumullahu khair. Maaf kalau yang podcast pertama Ana tidak bisa hadir karena
itu ada acara keluarga. Dari rumah tetap Ana mendengarkan, Masya Allah, juri-juri ini memang sepertinya akan bekerja keras untuk menilai pada lomba kali ini. Dan ini pun menyulut diri Ana pribadi untuk totalitas untuk menilai karya para Allah. Ya, insya Allah. Amin, ya. Terima kasih Kak Ari. Alhamdulillah ya, kita informasikan kembali ya bahwasanya Atuko saat ini sedang mengadakan lomba menulis kisah inspiratif ketiga yang berjudul Remah-Remah Kisah Tarbiyah yang bertema Tarbiyah Islamiyah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang alhamdulillah pendaftarannya dan penerimaan karyanya sudah ditutup pada tanggal 31 Agustus 2024 kemarin. Dan Masya Allah, menurut data yang saya dapatkan, bahwa ada sekitar 1.000 lebih karya yang sudah masuk yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang dari luar Indonesia juga loh. Betul Kang Yanto? Iya betul, kemarin ada yang datang dari Madinah dan Mesir kalau nggak salah. Masya Allah, sampai sejauh itu ya, sampai ya. antusiasnya ya. Masya Allah, ternyata antusias para peserta sangat semangat sekali untuk mengikuti lomba ini. Dan memang lomba ini benar-benar spektakuler ya. Karena selain memberikan tantangan yang tidak mudah, hadiah utamanya juga luar biasa, yaitu insya Allah akan diberangkatkan untuk ibadah umroh. Masya Allah. Buat para peserta yang sudah mengirimkan karyanya, semoga karya Anda dapat menginspirasi dan beruntung terpilih sebagai pemenang. Kita informasikan juga bahwa nanti di akhir acara, kita akan memberikan suatu pertanyaan interaktif yang insya Allah akan kita berikan hadiah hiburan bagi 5 pendengar terpilih yang memberikan jawaban atau tanggapan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus podcast ini agar bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan nanti. Karena batas akhir pengiriman jawaban hanya 1 jam setelah podcast ini berakhir. Jawaban dikirim melalui pesan WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Kami ulangi kembali, 0823 2468 1050. Atau bisa dilihat pada pengumuman podcast di channel ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bareng Dewan Juri Lomba Kita Menulis Inspiratif 3 ini, kita simak dulu yang satu ini. Kabar gembira, alhamdulillah telah terbit buku kisah inspiratif spektakuler Perjuanganku Menuju Hafiz Al-Quran. Buku ini berisi 50 karya pilihan dari para juara lomba menulis kisah inspiratif para penghafal Al-Quran. Dapatkan inspirasi dan motivasi dalam menghafalkan kalam ilahi di buku ini. Hanya Rp99.000. Segera dapatkan di toko buku dan agen terdekat di kota Anda. Anda masih bersama kami, siaran podcast live dari Atuko. Kembali lagi bersama kami di podcast Atuko. Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, dari 1.000 lebih naskah yang sudah masuk sampai tanggal 31 Agustus kemarin, itu sudah tersaring sebanyak 200 naskah terpilih. Benar ya, Irfan? Ya, betul sekali, Bang Indra. Wah, banyak juga ya. Dan sampai saat ini masih dalam proses penjurian ya? Ya, kita sekarang sudah memilih 200 naskah yang masuk nominasi. Oh, Masya Allah, kebayangin ya gimana kerja keras para juri. Namun, alhamdulillah mereka masih bisa menyempatkan waktu untuk menemani kita semua malam ini. Terima kasih nih para juri semuanya. Ya, jadi dari 200 naskah yang terpilih tersebut, tentu nantinya disaring lagi ya. Ini targetnya sendiri sampai mencapai berapa sih naskah yang akan diambil? Mungkin Kak Ari bisa menjelaskan. Kurang lebih sama seperti lomba-lomba sebelumnya. Jadi 200 naskah akan disaring menjadi 50 besar. 50 ya. Oh ya, jadi hasil akhirnya nanti dipilih sebanyak 50 naskah yang akan dijadikan satu buku. Seperti pada lomba-lomba karya tulis sebelumnya gitu ya. Iya. Oh, jadi nggak sabar ini gimana menunggu bukunya ya. Kita ini pengen tahu nih, penasaran kan gimana sih tanggapan para juri terhadap naskah-naskah yang sudah masuk 200 terpilih ini. Kita pengen tahu satu persatu juri. Dimulai dari Kak Ari dulu deh. Silakan deh Kak Ari. Dari Ana dulu ini. Iya, nggak apa-apa. Tanggapan Ana yang Ana dapatkan itu ketika membaca 200 naskah yang terpilih ini, Masya Allah, bagus-bagus. Dan ada yang salah satu naskah yang membuat Ana terkesan itu ceritanya tentang seorang santri yang sudah lulus belajar. Jadi ceritanya santri ini ketika lulus, dia pulang ke daerah asalnya, kemudian dia diminta oleh pondok di daerah asalnya itu untuk jadi pengasuh anak-anak. Nah, karena ini pengalaman dia pertama kali, dia tuh nggak pede, ragu-ragu, begitulah. Nah, di situ dia kan menghadapi anak-anak yang susah diatur. Dia kebingungan di situ. Ya, di situ minta nasihat kepada pengajarnya, gimana tip-tip menghadapi anak-anak.
Kemudian yang bagus dari dia juga improvisasi. Kenapa Ana terkesan dengan cerita ini? Karena Ana sendiri dulu pernah menghadapi anak-anak yang bandel, tapi ketika itu Ana tidak tahu gimana cara menasihati mereka. Nah, ketika Ana baca cerita tersebut, Ana temukan jawabannya ternyata. Ini boleh nggak Ana bacakan? Iya. Kurang lebih dia berkata seperti ini. Mungkin karena banyaknya masalah, amarah, dan kekecewaan membuat kalian menyerah, bahkan untuk kebaikan kalian sendiri. Alih-alih memperbaiki, kalian justru lari semakin jauh lagi. Ana tahu, kalian pun sadar telah melakukan kesalahan selama ini. Tapi engkau ingin gurumu memaklumi. Namun karena hal itu tak kunjung engkau dapati, engkau memprotes dengan semakin lepas kendali. Menyadari namamu tak dilihat baik lagi, engkau tetap memilih tidak peduli. Namun Ana tahu, dalam hati kalian tidak ingin terus seperti ini, bukan? Setiap anak memiliki mimpi untuk menjadi kebanggaan, menerus kebaikan, dan berdiri dengan kejayaan. Itu adalah cita-cita yang luhur. Mengapa tidak kalian perjuangkan? Bila yang Ana katakan benar, dengarkan. Ana mengerti apa yang kalian rasakan, tapi Ana akan tetap memberitahu kalian bahwa yang kalian lakukan salah. Kalian tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti apa mau kalian, untuk terus memahami kalian. Tapi kalian bisa mengajari diri kalian sendiri untuk berusaha selalu mengerti orang lain. Terlebih itu gurumu sendiri. Salah tetaplah salah, apapun alasan kalian. Alasan diminta bukan untuk membenarkan kesalahan kalian, tapi hanya untuk mempertimbangkan hukuman kalian. Bila kalian salah, mohonlah maaf. Bila mereka enggan memaafkanmu, buktikan kata maafmu dengan realita. Jadilah lebih baik lagi. Jangan dengarkan cemooh orang lain. Ingat, tiap orang yang bersalah masih punya masa depan. Mereka masih punya harapan. Kurang lebih seperti itu, Bang. Wih, Masya Allah ya. Kata-katanya menusuk sekali di hati gitu ya. Jadi kita yang mendengar ini pun langsung seperti tertampar gitu ya. Ada nilai-nilai menyadarkan diri, kemudian memberikan solusi juga gitu ya. Jadi kalian tuh masih bisa gitu kan. Masya Allah sekali ya kata-katanya. Iya, menyentuh hati gitu ya. Membaca kisah dari naskah ini seakan-akan ya kita seperti dibawa ke perjalanan kisahnya. Sangat terasa sekali sama kita yang sedang membaca bagaimana perasaan sang penulis pada setiap episode yang beliau lalui dari pengalaman. Jadi seperti dia mewakili perasaan para pengajar gitu. Ya, kayaknya itu memang mewakili banget. Betul nggak sih Kak Ari? Iya, betul. Seperti itu ya, Antum juga mungkin pernah punya pengalaman kan? Iya. Relate banget dengan keadaan Realistis seorang sekali ya. pengasuh gitu. Jadi terkenang ini ya, apa namanya? Santri-santri yang pernah diajarkan gitu ya. Iya, Terutama yang betul. bandul-bandul. Itu pas bacanya tuh jadi inget wajah-wajah bulan-bulan. Iya. Mungkin nanti setelah bukunya terbit bisa dihadiahkan kepada mereka. Iya. Nih, para pengajar, para muslim memang wajib baca buku ini. Oh iya. Pastinya dong. Baik, kalau dari Mas Putro ada? Baik, Bang Indra, kalau saya sendiri membaca ratusan naskah tadi, ada salah satu naskah yang menarik perhatian saya, berkisah tentang orang tua yang mendidik anaknya. Oh, jadi yang dalam lingkup keluarga ya? Ya, di sini secara global aja ya, secara global mengisahkan orang tua itu mendidik anaknya dengan cara yang dalam tanda kutip otoriter seperti itu. Nah, di sini si orang tua tersebut mengajarkan si anak sejak kecil itu misalnya tidak terbiasa memanjakan dia. Gitu. Jika ingin memperoleh sesuatu, anak itu dilatih untuk berusaha. Kemudian waktu bermain pun dijadwal ketat sama si orang tua ini tadi. Jadi dibatasi ya? Nah, kemudian orang tua ini juga memproteksi anak dari bahaya gadget. Kemudian dari sisi dinia, dari sisi agama ya, si anak ini diajari hafalan Al-Quran memang sama orang tuanya, maksudnya di murojaah, dan hasilnya dari pendidikan yang ketat itu tadi, memang hasilnya si anak itu memang menjadi anak yang penurut dan mudah memahami pelajaran gitu. Bisa dibilang secara akademis itu anaknya memang pinter. Tapi di sisi lain ternyata pola pendidikan yang seperti itu lama-kelamaan membuat si anak ini jadi jenuh.
kemudian anak itu futur dan malas belajar, nggak mau berangkat sekolah. Nah, terus akhirnya si orang tua ini dia mengevaluasi diri, Pak, yang salah dengan pendidikan ini. Dia ternyata menyadari bahwa pendidikan yang ia lakukan selama ini adalah pendidikan yang otoriter tadi itu, yang terlalu ketat gitu, kaku, anaknya harus belajar dan belajar. Bahkan ada suatu waktu dialog ketika dia mengajari belajar anaknya, kemudian dia ke bawah imus. Mungkin Ya boleh saya boleh bacakan dibacakan. sedikit ya. Kakak tuh kalau diajarin perhatikan, jangan melamun atau malah lihat yang lain. Jangan buat marah abah karena kakak belajarnya celelekan. Abah juga capek, bukan cuma kakak. Makanya kalau dibilangin siang tidur, ya tidur, bukannya malah main. Giliran waktunya belajar banyak alasan. Sampai wajahnya ditekuk dan menahan isak tangis, tetap kupaksa melanjutkan belajarnya. Seraya ku katakan, udah, nggak usah nangis, ngapain nangis? Jadi nggak belajar kan? Dan dengan penuh pasrah, ia menurut. Meja bisa ku gebrak, dan buku pun ikut melayang. Demikianlah omongan serta sikap yang sering terlontar kepadanya, dan tanpa sadar menyakiti hatinya. Semoga Allah mengampuni. Nah, itu kutipan yang dikatakan oleh penulis. Ya, sebenarnya niatnya baik gitu ya. Awalnya kan ingin anak yang terbaik gitu. Nah, iya. Ketika nanti naskah ini jadi juara dan dibukukan, qaddarullah ada orang tua yang setipe dengan penulis ini, mudah-mudahan jadi inspirasi nanti malahan. Kalau betul. memang dengan cara otoriter itu nggak bagus memang untuk anak kecil. Kan ini kisahnya tentang anak kecil ya, Iya. anak masih usia Betul. TK kan, Iya. yang dia kadang masuk sekolah harus ditungguin karena belum berani. Itu dari satu kisah ini Ana menangkap ya hendaknya orang tua itu sekalipun dia melakukan pendidikan otoriter itu tadi, tapi hendaknya setiap orang tua itu selalu mengevaluasi diri bahwasanya pendidikan yang ia lakukan itu sudah betul atau belum gitu. Saya dapatkan setelah membaca kisah itu tadi seperti itu. Saya salut sekali dengan apa yang dikisahkan dalam naskah tersebut. Kalau nggak salah gambarannya beliau-beliau ini keluarga sederhana kan ya. Iya betul. Tapi mereka tidak mengeluh dengan keterbatasan dan Keadaannya gitu ya. Iya. Anak-anaknya berprestasi ya. Ya. Di situ. Masya Allah di kelasnya berprestasi. Walaupun memang cara pengajaran di rumah sang ibu bisa dibilang ya otoriter itu tadi. Beliau sendiri mengakui memang kan bahwa dirinya sangat berambisi anaknya untuk memiliki nilai yang kadang-kadang kalau pas anak jenuh, anak nggak fokus, nggak konsen, main-main belajarnya itu ya itu tadi ya kadang-kadang menggunakan cara. Tapi di kemudian hari akhirnya mereka kan ketika sang anak mengalami kejenuhan dan futur, mereka akhirnya introspeksi ya, melakukan pembenahan. Dan memang harus diperhatikan oleh para orang tua bahwasanya konsentrasi anak itu pada masing-masing usia itu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya, ada rumusnya. Jadi tidak bisa disamakan misalkan anak yang masih jenjang TK atau kelas 1 kita tuntut dia untuk bisa konsentrasi sepanjang seperti anak yang sudah SMP. Itu memang nggak bisa, harus diperhatikan berbagai hal, waktunya, tempatnya, situasinya, kondisinya ya. Di sana ada para ahli psikologi anak yang mengajarkan bagaimana kita memahami kondisi anak. Dan kalau nggak salah di akhir-akhir itu dia merubah pendekatan ya, yang tadinya memaksakan sekarang saat belajar kalau enggak arahin gitu ya. Nah sekarang ketika kondisi anak seperti lelah, tidak memungkinkan, akhirnya orang tua beri uzur ya. Nah ketika anak sudah siap baru ibunya masuk. Dan itu bagus tuh, orang tua itu sadar. Dia sadar kalau dia otoriter caranya dia salah. Terkadang kebanyakan orang tua otoriter tuh harus begini terus. Dia nggak menyadari kalau cara itu salah. Pokoknya anaknya harus bisa gitu. Setiap keadaan, setiap keluarga memang beda-beda gitu ya treatmentnya. Iya. Kemudian dia juga orang tua sekarang mulai mengimbangi ya, ketika si anak itu berhasil dalam sebuah pencapaian, orang tuanya memberi hadiah kalau nggak salah. Iya, memberi apresiasi. Beri apresiasi dengan ucapan berkelopik, Masya Allah, pujian. Kadang-kadang memberikan jajanan atau apa gitu ya. Dan itu memang seperti itu, orang tua sebaiknya ya ketika mendidik anak imbangi antara peraturan, kemudian teguran, juga apresiasi dan pujian atau hadiah. Kayaknya setelah ini banyak orang tua yang konsultasi ke Air kan kayak. Ya, kita buka.
Masya Allah. Hebat. Ya, kisah-kisahnya sangat bagus-bagus sekali ya. Pak Irfan mungkin ada yang naskah yang berkesan bagi Akhir. Ya, Masya Allah ya, saya menemukan banyak sekali karya-karya yang inspiratif. Sebuah naskah yang sampai ke meja saya berjudul Menjagaku Layaknya Berlian. Masya Allah ya. Yang menulis ini adalah sang anak. Dia menceritakan pengalamannya bagaimana orang tua mengajarkan, mendidik dirinya untuk berhijab dari kecil. Mulai dari umur 9 tahun itu sang ayah sudah dengan serius mewajibkan anaknya untuk berhijab, artinya memakai pakaian yang tertutup. Nah, keluarga ini memang bukan yang hidup di lingkungan pondok pesantren. Kalau di lingkungan pondok pesantren mungkin sudah biasa ya. Ya, Ini di luar, jauh dari pondok pesantren, lingkungan umum. Ya wajar sebetulnya. Si anak merasa minder sebetulnya dari teman-temannya ketika dia harus berpakaian seperti itu kalau keluar rumah. Bahkan ada perasaan tahan dan tidak bebas. Secara umum di sana tidak seperti itu. Teman-temannya nggak seperti itu gitu loh. Terbatas, serba dijaga. Suatu saat sang ayah membawa si anak ini ke pesantren. Ya kebetulan sedang ada kajian. Jadi si anaknya putri ini masuk ke gedung santriwati bersama ibunya. Betapa kagetnya si anak ini, ternyata di dalam pesantren itu bahkan anak-anak yang lebih kecil dari usia dirinya, artinya mungkin baru usia 5 tahun, 6 tahun, sudah pada pakai hijab. Dan ternyata bagus kelihatannya gitu. Yang sebelumnya dia merasa tidak pede, kok kayak gini saya pakai pakaian. Tapi begitu melihat kondisi di dalam pondok pesantren, anak-anak yang seusianya, bahkan yang lebih muda darinya, ternyata pada pakai hijab dan ternyata indah terlihat. Ya itu berarti kali pertama dia ke sana gitu. Itu kali pertama. Nah, pulang dari situ ternyata malah dia rindu, menunggu banget tuh secara kajian kapan lagi, dan sekarang dia semakin pede mengenakan hijab Karena dia udah melihat nih yang yang sama seperti dia gitu. Betul ya. Nah, dia menyampaikan beberapa momen bagaimana ayahnya itu begitu serius menjaga dirinya dari aurat. Pernah suatu saat dia berangkat bersama sang ibu untuk berkunjung ke rumah nenek tidak jauh. Qadarullah sang ayah melihat sedikit tersingkap tangannya itu dari hijab, tapi sudah terlalu jauh, dipanggil nggak bisa, akhirnya ya jalan. Itu sang ayah telepon ke ibunya tuh berkali-kali, baru hampir menjelang nyampe tujuan, mereka sadar bahwa ini kok kayak banyak panggilan, kayak ada yang manggil di telepon. Begitu dibuka, ternyata iya ada panggilan dari sang ayah sampai puluhan panggilan itu. Oh iya, jadi bikin panik juga. Tentu otomatis mereka panik kan. Si anak ini panik, aduh ada apa ini ayah, kok ngobrol banyak sekali ini. Akhirnya dia telepon balik, ada apa ya? Ada apa ya? Gitu kan. Ternyata sang ayah mau mengingatkan, memberitahu bahwa tadi tangannya tersingkat sedikit. Jadi maunya sang ayah berhenti dulu, dibenerin dulu, ditutup dulu. Sampai seperhatian itu ya ayah. Seperti itunya. Allah kan. Itu luar biasa. Dan ada lagi yang luar biasa dari sang ayah ini. Ketika sudah beranjak remaja, si anak ini dilarang sama ayahnya itu untuk berkomunikasi dengan sepupunya. Oh, sepupunya sendiri? Iya, sepupunya sendiri. Padahal sepupunya ini teman dekatnya, teman bermainnya, teman akrabnya. Ya di rumah itulah tempat dia bercerita segala macam sebelumnya gitu. Oh itu beda jenis kelamin ya? Iya laki-laki. Oh sepupunya yang laki-laki. Ini sangat memberatkan sekali bagi si Ahwat ini, karena ya, kalau pulang tuh teman masa kecil kan gitu kan? Teman masa kecil, seneng banget itu. Wah pokoknya satu frekuensi lah kalau bercanda itu. Nyambung banget gitu. Nah ternyata sang ayah melarang untuk si putri ini berkomunikasi, karena ya memang secara hukum non mahram toh, tidak boleh. Dan ternyata sang ayah ini juga memberi penjelasan kepada si sepupunya yang laki-laki itu, sampai akhirnya dari berjalannya waktu mereka tuh menjadi canggung sampai benar-benar tidak berkomunikasi. Masya Allah. Iya hebat. Dan si putri ini memang dia merasa kayak ini terlalu berat, nggak mampu gitu loh kalau sampai harus saudara keluarga aja yang non mahram harus jaga jarak, nggak komunikasi. Tapi ternyata ketika dia melihat sepupunya yang putra itu pun bisa untuk jaga jarak, tidak berkomunikasi, akhirnya dia termotivasi. Loh,
dia aja bisa ya nggak nyapa aku, ya udah aku harusnya lebih bisa. Mungkin di hati sang anak itu ada seperti apa namanya, kekhawatiran gitu kan, nanti gimana hubungan dia sama saudaranya itu tadi gitu ya. Ya ada perasaan nggak Nanti enak lah. kalau dia cuek nanti takut menyakiti perasaan saudaranya. Ternyata saudaranya justru sudah bisa memahami sendiri gitu ya. Masya Allah. Kalau Anda melihat dari sisi bapaknya ya, bapaknya lebih bijak ini kayaknya. Jadi dia tidak hanya putrinya yang dia bilangin, tapi juga bapaknya menasihati sepupunya di dua arah kan, Betul. lebih nyambung gitu. Betul, itu Beda kalau dengan putrinya aja, punya nggak dibilangin, mungkin jadi kondusif. ya beda ya. Anak mau tambahin ssatu Bang Indra tentang naskah ini. Naskah ini diceritakan sama penulisnya itu mengalir gitu aja, seolah-olah nggak ada mengajari. Ada beberapa peserta yang dia menuliskan naskahnya itu bahasanya kayak mengajari. Tarbiyah itu begini. Nah, kalau penulis ini dia menceritakan kisahnya, metode tarbiyah itu secara tersirat, tapi ternyata di balik itu tuh ada metode tarbiyah gitu. Nah, itu bagusnya naskah yang ini. Oh ya Mas. Gimana Mas Putro? Kalau saya mungkin mencoba mengupas dari sisi penyajian. Naskah ini salah satu contoh naskah yang banyak ditanyakan peserta. Admin, kalau kisahnya itu mengisahkan orang lain yang mentarbiyah kita, guru atau orang tua itu boleh nggak gitu? Nah, naskah ini salah satu jawabannya gitu. Anak itu tadi menceritakan bagaimana si ayah itu mentarbiyah dia untuk berhijab, menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kisahnya kalau saya baca cukup detail. Di sini menunjukkan bahwa si anak itu punya kedekatan dengan si ayah gitu. Karena kalau kisahnya cukup detail kayak gini, dia nggak terlalu dekat sama orang yang dia ceritakan itu nggak mungkin gitu. Jadi dari tulisannya itu kita bisa merasakan itu menunjukkan bahwa si anak ini mempunyai kedekatan dengan ayahnya. Iya, Nah, biasanya begitu Mas. Ayah itu biasanya dekat sama anak perempuannya. Oh gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Nilang gitu kan. Kalau anak laki-laki biasanya dekat sama ibunya, kalau anak perempuan dekat kakak bapaknya. Biasa. Iya ya. Ya mungkin kalau orang bilang di luar sana bisa jadi benar ya. Ayah adalah cinta pertama tuh. Pas berarti. Masya Allah ya. Jadi dia memang di akhir tulisannya itu dia merasa bersyukur sekali punya ayah yang begitu ketatnya dalam menjaga dan memberikan perhatian untuk menjaga diri, menutupi dengan hijab yang syar'i, di mana banyak teman-temannya yang qadarullah terjatuh ke dalam fitnah. Di akhir ya, si penulis ini memberi pesan bahwasanya kerasnya orang tua dalam mengatur, mendidik anak itu tidak lain untuk kebaikan masa depan anak itu sendiri. Masya Allah ya. Oh ya, Irfan, ini kan tadi seperti yang naskah yang sudah ditanggapi oleh Kak Ari dan Mas Putro, itu kan membacakan sedikit kutipan. Ya, Bolehlah kita mendengar kutipan juga dari naskah yang Kak Irfan baca. Terus sekali di paragraf-paragraf terakhir penulis merangkai sebuah kalimat yang dia tujukan kepada orang tuanya. Dia berkata, "Aku sangat bersyukur karena Allah telah memilihku untuk menjadi wanita yang terjaga kehormatannya melalui tarbiyah yang dilakukan Abi. Jazakumullahu khairan Abi yang telah mendidik dan menjagaku sejak dari kecil. Maafkan aku atas kesalahan yang dulu pernah membuat Abi kecewa. Aku sangat menghargai perjuangan Abi dalam mendidikku. Akan ku kenang selalu lika-liku saat Abi membujukku untuk mengenakan hijab, dan semua tarbiyah Abi begitu manis aku rasakan saat ini." Masya Allah ya. Itu sekali ini saya yakin ini kalau Abinya baca pasti meneteskan air mata. Yakin deh. Dia saya aja merasakan gitu loh. Ini anaknya juga Masya Allah ya. Dia malah bersyukur sekali dengan apa namanya sikap Abinya yang sepertinya terlihat agak berlebihan gitu kan. Sampai memisahkan antara bukunya gitu kan. Betul.
seperti agak berlebihan, namun ternyata itu berkesan bagi anaknya. Betul, karena kan memang sesuai secara syar'i juga kan. Iya, Memang betul ya, itu sepupu makanya. laki-laki kan bukan mahram. Itu tadi makanya. Jadi Nah, anaknya pun ini banyak yang ngerti diabaikan ini dalam keluarga ini. iya betul. Iya. Mungkin karena kebiasaan juga ya, karena udah terbiasa dari kecil, jadi itu tadi mungkin kurangnya pendidikan juga ya. Ya, maksudnya kurangnya sosialisasi atau Edukasi. pendidikan dari mahram-mahram itu sendiri gitu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kang Yanto, dipersilakan Kang Yanto, apa tanggapan? Ya, terima kasih Bang Indra atas waktu yang diberikan. Kalau saya malah dari sekian banyak yang kita baca, dari 200 besar itu ada satu karya yang tidak biasa menurut saya. Yang tidak biasa gimana tuh Kang? Karena biasanya menarbiah itu kan yang gede, yang kecil gitu ya, ke orang tua, ke anaknya gitu. Nah ini anak kecil, bungsu, dia menarbiah kakak-kakaknya. Bahkan dia sampai bisa menarbiah kedua orang tuanya ya. Jadi yang tadinya kakaknya itu tidak sholat atau belum sholat, setelah melalui proses panjang perjalanan dia dalam menarbiah kakaknya, akhirnya kakaknya mau sholat. Kakaknya yang laki-laki mau Jumatan, kakak yang perempuannya juga melaksanakan sholat. Yang tadinya sama sekali belum sholat. Oh gitu, jadi Iya. hidayahnya Iya. lewat anak bungsunya itu. Iya. Oh, Masya Allah. Bapaknya juga gitu, yang tadinya tadi belum mengenal agama, dia bersedia untuk belajar agama, dia ikut kajian-kajian. Ya mungkin ada sedikit kutipan yang mau dibacakan Kang? Ya, baik. Dari naskah yang saya pegang ini, ada yang mau tak bacakan ya. Umur belasan tahun bukanlah penghalang bagi seorang anak yang ingin meluruskan kedua orang tuanya dari kesyirikan. Umur belasan bukanlah alasan untuk tidak bisa menjadi penerang bagi kedua orang tua yang sedang berada di tengah-tengah kegelapan. Umur belasan tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk tidak bisa menolong orang yang disayanginya terjerumus ke dalam kesesatan. Umur belasan bukan menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan, bukan? Masya Allah. Jadi dia sedikit menerangkan bahwasanya anak muda itu juga bisa menarbiah. Gitu ya. Iya, betul. Itu yang poinnya. Ya, Masya Allah, ternyata kisahnya bagus-bagus dan mengandung nilai inspirasi semua ya. Iya, Bang Indra, ketika saya membaca naskah ini, sedih membayangkan kalau kita itu berada di posisi di penulis ini ya, yang anak bungsu tadi. Karena dia satu-satunya di situ yang pemahaman agamanya yang betul gitu. Di sisi lain ada kakaknya, ya Kang Yanto ya, ada berapa itu kakaknya itu ya. Kemudian ditambah lagi dua orang tuanya yang juga berseberangan pemikiran agamanya dengan dia gitu. Tidak sepemahaman ya. Nah, dan terus yang di situ orang tuanya ya, itu dia sebenarnya dari segi penampilan itu agamis gitu. Tapi qadarullah di situ diceritakan pertengahan cerita yang itu merupakan puncak konflik dari cerita ini. Ternyata si ayah itu walaupun tampilannya agamis, tapi ternyata masih berbuat kesyirikan gitu. Dia masih menyimpan benda, kalau yang di situ disampaikan keris itu yang sebagai biar laris ya, biar laris gitu. Jadi ada kesyirikan di situ yang membuat si penulis juga terkejut. Kok bisa ya bapak yang terlihat agamis, yang selalu berbicara tentang agama di depan anak-anaknya, dan bahkan bapak dan ibu sampai memondokkan aku, tapi kenapa kok dia bisa berbuat kayak gitu? Nah, dari kisah itu ya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua ya. Ya, ala kulli hal, si penulis ini menceritakan di akhir kisahnya, bapaknya masih belum bertobat ya. Iya. Bapaknya masih berkubang dalam kesyirikan. Ya, kita doakan mudah-mudahan bapaknya beserta keluarganya diberikan hidayah oleh Allah, dan semoga si penulisnya sendiri tetap diberi keistiqomahan, diberi kekuatan untuk terus menasihati dan mentarbiyah keluarganya. Amin. Amin. Saya malah menemukan ada adegan yang lumayan menegangkan dari ini. Di mana sempat
di situ diceritakan sang ibu tiba-tiba sakit, jatuh sakit. Yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda, tidak ada sebab-sebab yang secara zahir. Ternyata sungguh mengagetkan penulis bahwasanya jatuh sakitnya ibu itu ada kaitannya dengan ilmu yang dimiliki oleh si bapak, kalau nggak salah gitu ya. Ilmu hitam ya. Ilmu hitam diceritakan. Jadi entah benar atau enggak ya, katanya memang orang yang memiliki ilmu hitam itu konsekuensinya kadang itu ya, mengorbankan keluarga atau apa kalau ada yang kurang dalam ritual atau sesajinya gitu. Apalagi di situ si penulis kaget, pertama jatuhnya sakitnya ibu yang sampai harus dirawat di rumah sakit itu ada kaitannya dengan ilmu hitam. Kedua, dia juga terkagetkan di luar dugaan, ternyata ayah tercintanya mempelajari dan mengamalkan ilmu hitam. Ketiga, yang lebih dahsyat lagi, ternyata ilmu hitam itu harus diturunkan ke anaknya. Nah, ini luar biasa, dan saya rasa ini yang menjadi concern penulis, itu yang menjadi keprihatinan penulis atas keluarganya. Karena ibu bapaknya ketika sang anak memohon supaya si benda keramat tadi dibuang, itu kan ibu bapaknya nggak respon ya, artinya nggak mengizinkan kan. Tambah lagi si kakak yang ketiga ini melarang kuat, dia benci banget dengan istilahnya kesalehan si bungsu ini ya. Apalagi ketika dia berencana membuang keris. Dan kisah ini memang kita masih penasaran seperti apa sih yang terjadi di keluarga itu. Tapi ya kita berdoa semoga keluarganya semua mendapat hidayah. Dan si sang anak putri bungsu ini ya diberi kekuatan untuk istiqomah dan berdakwah di tengah keluarga tercinta. Amin. Masya Allah ya, ternyata banyak kisah-kisah yang cukup unik ya, yang menarik juga di situ ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bareng Dewan Juri Lomba Menulis Kisah Inspiratif ketiga ini, kita simak dulu yang satu ini. Kabar gembira, Alhamdulillah telah hadir buku yang ditunggu-tunggu, Khidmatku untuk meraih ridho ayah dan ibu. Buku ini berisi 50 karya terbaik dari lomba menulis kisah inspiratif dengan tema Birrul Walidain. Dapatkan inspirasi dan motivasi dalam berbakti pada orang tua di buku ini. Hanya Rp99.000. Segera dapatkan di toko buku dan agen terdekat di kota Anda. Anda masih bersama kami, siaran podcast live dari Atuko. Kembali lagi bersama kami di podcast Atuko. Untuk para pendengar yang masih tetap setia menemani kita di sini, dan juga untuk yang baru bergabung, kita ingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara kita akan memberikan satu pertanyaan interaktif berhadiah. Bagi 5 orang terpilih akan diberikan hadiah hiburan. Jawaban dikirim melalui pesan WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Kami ulangi kembali, 0823 2468 1050. Atau bisa dilihat pada pengumuman podcast di channel ini. Jadi jangan kemana-mana ya, simak terus podcast ini agar bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan nanti. Karena batas akhir pengiriman jawaban hanya 1 jam setelah podcast ini berakhir. Ya, kita lanjutkan kembali ngobrol bareng Dewan Juri. Sepertinya kita masih penasaran deh. Boleh dong kita minta lagi beberapa naskah untuk di-spill dan ditanggapi lagi. Dari 200 naskah yang terpilih tersebut, mungkin ada yang memiliki kisah-kisah yang unik ya, yang berbeda dari yang lain. Contoh seperti orang yang berkebutuhan khusus atau sebagainya. Ada nggak cerita yang seperti itu? Mas Putra mungkin punya? Ada Bang. Ini ada. saya membaca sebuah kisah yang judulnya Bersama Belum Pernah Bersua. Wow, dari judulnya aja udah menarik. Ya, bersama tapi kok belum pernah bersua. Apa itu? Makanya jadi bikin penasaran kan? Ya. Di sini ceritanya tentang orang yang dia sebelumnya pernah belajar menulis khat nasbi gitu kepada ustadz. Oh, belajar menulis ya? Iya, belajar menulis khat. Kemudian suatu hari dia dan temannya itu punya niatan untuk membuka kelas online khat nasbi gratis. Awalnya dia membuka dars online itu diisi oleh si pengajarnya. Jadi pematerinya itu sebenarnya pengajarnya tadi itu. Tapi
setelah dia bicara dengan pengajarnya untuk memintanya untuk mengisi, si pengajarnya itu, gurunya itu malah meminta, intinya kamu aja yang ngisi sesuai dengan kemampuan kamu, insya Allah bisa. Nah terus akhirnya proses, kemudian dars online tersebut akhirnya dibuka. Banyak yang daftar, banyak yang tertarik. Nah, terkait dengan yang berkebutuhan khusus itu, jadi waktu itu ada chat yang masuk ke nomor admin dars online itu. Nomor pendaftaran ya? Pendaftaran. Di situ tulisan di chattingnya itu kok seperti typo gitu, nggak sempurna. Saya bacakan aja kutipannya. Saya mau ikut dars hot nasti bisa, tapi up1 saya tidak tahu apa itu hot nasti. Tapi ketika dia menulis hot nasti, hot itu harusnya ditulis KHAT gitu ya. Tapi di sini tertulis KHGAT. Jadi kan nggak terbaca nasti. Terus kemudian kata afwan harusnya kan AFWAN. Kalau di sini dia APWAN. Nah, terus berlanjut admin bertanya kepada yang chat itu tadi, Afwan, sebelumnya saya ingin berbicara langsung dengan Anda lewat telepon. Apakah boleh? Masya Allah, boleh. Dengan nada senang, beliau menerima tawaranku untuk menelepon. Kemudian setelah menelpon, kemudian menjelaskan, akhirnya si admin itu terpaksa menolak si pendaftar itu tadi. Nah, alasannya ternyata si pendaftar itu tadi adalah seorang tunanetra. Masya Allah. Sedangkan dars online yang dia buka itu adalah pelajaran menulis code. Menulis Jadi code, sedangkan yang daftar tadi adalah seorang tunanetra. Kemudian si admin ya dengan terpaksa dia harus menolaknya. Padahal si pendaftar tadi itu sebenarnya sudah semangat. Nah, adapun dia tadi kok bisa chatting dengan nomor admin, itu ternyata ada aplikasi yang bisa dipakai di HP gitu untuk menulis yang khusus untuk tunanetra. Nah, dari sini ternyata orang yang mempunyai kebutuhan khusus itu begitu semangat untuk mengikuti dars online, semangat untuk belajar. Nah, itu sebuah renungan untuk saya pribadi gitu. Tidak ada kekurangan, harusnya lebih semangat lagi untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu gitu. Dan dari sisi lain, kisah ini dapat menginspirasi kita bahwasannya tarbiyah yang kita lakukan itu tidak melulu tarbiyah yang secara langsung. Nah, ini ternyata tarbiyah bisa diwujudkan dengan teknologi gitu. Dengan sarana HP, dia bisa bertarbiyah dengan membuka dars online, mengajari orang untuk cara menulis huruf Arab. Nah, itu salah satu sisi tarbiyah yang bisa diambil dari kisah ini. Ya, jadi memanfaatkan teknologi juga ya. Betul ya, itu menariknya di situ gitu. Membaca kisah ini saya teringat dengan faedah bahwasanya insya Allah setiap kita bisa ikut andil dalam sebuah perjuangan dakwah, karena dakwah itu tidak mesti harus seorang itu pandai berbicara, bahkan terkadang bisa jadi pahala dalam sebuah momen kajian ilmiah itu diperoleh oleh orang-orang yang ikut terselenggaranya sebuah kajian. Nah, dalam kisah ini peranan penulis, Masya Allah, di situ dia membantu gurunya dalam program pelajaran khot secara online. Diceritakan di situ kalau nggak salah peserta sampai 500 ya, artinya ratusan. Dan itu akan kajian dars online khot itu nanti ada latihan-latihan. Yang latihan itu harus dikumpul. Dan nilainya besok pagi diumumkan. Coba bisa bayangkan, mengoreksi sekian ratus soal yang dikirim dalam bentuk foto harus diseleksi dengan detail, diberi nilai. Dinilai satu-satu iya, gitu ya. Itu nilai satu-satu. Itu perannya beliau itu luar biasa. Sebenarnya beliau juga menyampaikan di awal, sebetulnya saya ini orang yang mungkin tidak pantas untuk menjadi bagian ikut andil dalam tarbiyah ini. Mondok juga belum pernah, belajar bahasa Arab juga belum, khot juga baru kali ini bersama Ustazah.
Tapi kemudian beliau harus membuka dars online atau menjadi admin atau menjadi asisten ustazahnya. Tapi ternyata Masya Allah beliau memang mampu dan ustazahnya juga percaya dengan kemampuan beliau. Gitu. Makanya seperti yang dikisahkan Mas Putro tadi ya, bahwasanya gurunya yang menyuruh dia untuk mengajar gitu. Itu artinya kan ada sisi kepercayaan dari gurunya. Betul. Dan kalau nggak salah sih yang kajian langsung gurunya itu untuk tingkatan lanjutannya. Jadi kalau untuk tingkatan perkenalan sama beliaunya yang menulis ini, nanti setelah lulus dari tingkatan itu baru nanti ustazahnya itu di daras online ya lanjutan yang diikuti oleh ratusan peserta. Ini luar biasa memang. Insya Allah. Iya sih, kalau yang bikin salut menurut Ana ya, itu dia belajar, kemudian mendapatkan apa yang dipelajari, tapi nggak berhenti di situ. Dia punya niat untuk menyebarkannya lagi. Itu yang bikin Ana salut sih dari cerita itu. Ya ini cukup menarik juga ya kisah kita. Jadi dari yang sudah dibaca-bacakan tadi ya ternyata berbeda-beda ya, dan inspirasinya pun berbeda-beda semuanya. Kalau dari Kak Ari mungkin ada? Oh ya, Bang Indra. Kalau Anda juga punya sih satu lagi naskah. Nah, boleh, ini nih yang kita tunggu. Dia dari judulnya aja sudah menarik. Judulnya itu Lepaskan Saja Cadarmu. Jadi judulnya sudah provokasi kan, menarik kan. Nah ini setelah Anda baca itu ada scene atau ada bagian kisah yang dia ini menceritakan ibunya di rumah itu belum mau berhijab. Jadi ketika dia mulai mendakwahi ibunya atau mengingatkan ibunya untuk berhijab, ibunya nggak mau. Suatu ketika ada tamu laki-laki bertamu gitu mengetuk pintu. Ibunya sudah berjalan nih mau membukakan pintu, tapi si anak ini menyetop atau menghentikan si ibu sambil mengulurkan jilbab. Bu, pakai dulu jilbabnya. Si ibu tuh langsung dengan ketusnya nggak mau, jilbabnya diambil terus dilempar. Nah gitu. Bagus ini penulisnya menceritakan kisahnya tuh dengan mendebarkan gitu loh kisahnya. Jadi dengan detailnya gitu ya. Nah, tapi di akhir kisahnya nanti ayah dan ibunya itu menerima setelah ada pertengkaran yang lumayan hebat. Jadi ketika itu dia disuruh bekerja sama ayahnya, bekerja di tempat yang ikhtilat, yang bercampur baur laki-laki dan perempuan. Si anak ini, si penulis ini nggak mau dengan alasan tidak bisa berhijab, bercampur baur, tapi sama bapaknya tetap harus bekerja. Ini gara-gara kamu bercadar, makanya semua dipersulit. Mending kamu nggak usah bercadar. Jadi saking marahnya si anak itu melontarkan kayak dalil Al-Quran. Di marahnya itu dengan melakukan dalil, dan setelah pertengkaran itu si anak langsung masuk ke kamar, bingung dengan keadaan yang terjadi. Si bapak diam, si ibu diam, dia lari ke kamar sambil membayangkan besok gimana ya, diem-dieman gini. Nah ternyata setelah kejadian itu si ayah dan si ibu ternyata singkat cerita ya malah menerima, ibunya juga malah perlahan-lahan mulai berhijab. Ya, Bang Indra, kalau saya ingin menyoroti tentang penulisannya ya. Salah satu ciri karya yang nanti akan membuat juri itu untuk terus membaca itu salah satunya bisa dengan teknik deskripsi. Jadi teknik deskripsi itu penggambaran terhadap ya bisa situasi, setting tempatnya, setting waktunya, atau ya penggambaran di mana peristiwa itu terjadi gitu. Nah, seperti di naskah ini, dia mengawalinya dengan mendeskripsikan waktu dan tempat gitu. Misalnya nih ya, saya bacakan, di siang hari yang sunyi gitu, angin bertiup sepoi-sepoi, terdengar gemericik air dari keran yang bocor. Sesekali terdengar kicau burung bersiul, disusul dengan kokokan ayam jantan. Hanya itu saja, sebab aku tinggal di antara perkebunan sawit. Nah, jadi dari situ pembaca itu tahu gambarannya. Oh, di situ dia hidup di tengah perkebunan sawit yang masih asri, masih sejuk gitu. Ada angin sepoi-sepoi, gemericik air kan. Nah, dari gambaran awal ini, pembaca itu bisa
seolah-olah hadir membayangkan situasi kondisi di mana si peristiwa ini terjadi gitu. Kemudian di sini juga dia menggunakan alur yang di awalnya itu landai, kemudian naik, terus kemudian sampai konflik, betul-betul konflik puncak di situ, di mana orang tuanya betul-betul marah, betul-betul kecewa dengan apa yang dia lakukan, dan si penulis juga betul-betul berada di puncak kesabarannya. Akhirnya dengan itu, dengan terpaksa, Anda kutip ya, dengan terpaksa akhirnya dia menasihati kedua orang tuanya secara terang-terangan gitu. Dan akhirnya di situ puncak konflik itu akhirnya turun, grafiknya turun, kemudian landai, hening di situ, kemudian akhirnya yang seperti dikatakan Kak Ari tadi, akhirnya ada konklusi di situ, ada solusi, kemudian orang tuanya mau menerima, kemudian akhirnya si ibu mau berhijab, si ayah mau ikut kajian, dan akhirnya happy ending, betul? Seperti itu ya, Kak Ari. Nah, itu Masya Allah. Ya, jadi lengkap ya begitu ya Mas Putra ya. Jadi ada teknik-teknik yang seperti yang disebutkan tadi, yang seolah-olah pembaca ini berada di dalam situasi itu ya. Ya terima kasih Kak Ari, itu bagus sekali juga ya. Ini lagi-lagi ini cerita yang berbeda lagi gitu ya. Berarti ya banyak sekali ya cerita-cerita dari para penulis-penulis ini yang memang bagus-bagus sekali. Dari Kang Yanto mungkin ada lagi Kang ingin di-spillkan. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Ya sama-sama Kang. Yang terakhir ya dari saya, ada satu kisah lagi yang menarik menurut saya tentang seorang ibu yang mengandung. Ada seorang ibu yang menarbiah anaknya sejak dari kandungan. Jadi si ibu ini punya cita-cita anaknya nanti pengen jadi seorang hafid Quran. Oh iya Masya Allah, cita-cita yang mulia. Iya. Sehingga dia sejak dari kandungan itu sudah mengkondisikan, baik dengan dia mendengarkan murotal Al-Quran, lisannya juga senantiasa melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, sampai dalam segala aktivitasnya sering dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jika cerita ketika sudah melahirkan, anak bayinya yang masih baru berapa bulan, itu pernah dia mendengar ibunya tadi, anaknya melafadzkan ayat yang dahulu pernah ia hafal. Kalau nggak salah di situ disebutkan di surat Ar-Rahman. Beberapa ayat di dalam surat Ar-Rahman, anaknya itu bisa menyebutkan, bisa melafadzkan. Kemudian setelah umur 2 atau 3 tahun, anaknya tadi juga sudah menghafalkan 1 juz 30, dan beberapa surat pilihan lainnya yang dahulu biasa itu dihafalkan oleh ibunya. Jadi itu singkat cerita saja bagaimana pendidikan yang dilakukan seorang ibu sejak dalam kandungan itu ternyata berpengaruh terhadap anaknya ketika sudah melahirkan. Oh Masya Allah, jadi yang didengarkan saat di dalam kandungan itu ternyata berpengaruh gitu ya. Ternyata begitu, Masya Allah. Bang Indra, ya. Kalau dilihat dari kisah ini, memang di keseharian kita juga banyak menemui bahwasanya kalau anak-anak itu, kalau orang sebut itu seorang anak itu adalah peniru ulung gitu. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu bagi dia yang menarik, bagi anak itu yang menarik, dan dia terbiasa dengan itu, kemudian tidak ada pelarangan-pelarangan bagi dia, maka anak itu akan mengikuti gitu. Ya itu dia. Ya kalau patah Jawa kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa iso jalaran saka kulino. Nah, betul Kang Nyata? Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Itu apa itu artinya? Mas. Artinya bisa itu karena terbiasa. Oh itu Indonesianya gitu ya. Jadi tapi keliru Bang. Aslinya itu tresno jalaran saka kulino sebenarnya. Jadi cinta itu ada karena terbiasa gitu Bang. Artinya gitu. Cuman ini tadi saya plesetkan aja. Tapi faktanya memang seperti itu. Anak-anak itu memang orang peniru ulung gitu. Kalau tidak diarahkan kita sebagai orang tua, bahkan seperti yang dikisahkan dalam kisah ini, anak dari kandungan sampai usia 3 tahun yang dia sudah bisa menghafal beberapa juz,
Wah, itu kalau tidak dibiasakan dan diperjuangkan dengan luar biasa, ya mungkin nggak bisa seperti itu. Bismillah tapi ya. Ya Allah ya. Ini juga sebagai nasihat bagi orang tua yang lain ya. Kadang anak di usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan sebelum kandungan tuh orang tua kadang merasa, ini anak belum bisa diajari, belum bisa menghafal, belum bisa berhitung, belum bisa membaca. Padahal nyatanya si penulis di kisah ini ternyata bisa. Di usia 3 tahun anaknya sudah menghafal 1 juz 30. Ya Allah, sudah bisa menghafal alfabet dan lain-lain. Ya, semoga ini menjadi sebagai nasihat bagi para orang tua yang sedang mendengarkan. Masya Allah. Semoga nanti cerita-cerita ini dapat menginspirasi kita semua. Sepertinya kita masih ingin mendengarkan satu lagi dari Irfan. Mungkin ada Kak Irfan. Baik, ya, ada satu naskah yang Masya Allah, kita baru baca satu paragraf saja sudah berasa dibawa ke alam yang, dibawa ke sebuah suasana yang diceritakan dalam naskah tersebut. Masya Allah. Boleh Kak, di-spill Boleh. Jadi memang sepertinya ini penulis memiliki keahlian yang lebih ini dalam merangkai kalimat ya. Di situ penulis mengisahkan beliau melakukan perjalanan membelah bukit, menyisir pantai dengan nyiur yang tegak berjejer sepanjang jalan, ditemani dengan suara deburan ombak, aroma udara pantai yang begitu khas, menyisir pantai menuju sebuah pedesaan. Jadi beliau ini pindah ke sebuah daerah di pesisir untuk sebuah amanah. Dan warga sana adalah warga yang ramah penduduknya, kemudian bersosialisasi dan mudah untuk berkenalan. Sehingga kehadiran penulis di kampung tersebut dengan cepat tersebar. Ya, ada penduduk baru, ada warga baru, tapi pakaiannya seperti ini gitu. Hijabnya besar, tutup dan lain sebagainya. Nah, namun justru pakaian yang seperti itu mengundang rasa penasaran dan rasa senang bagi para gadis di kampung tersebut. Sampai beberapa hari saja baru penulis tinggal di rumah barunya di desa tersebut, datanglah 3 orang akhwat berkunjung, kemudian bertanya tentang agama. Dan rupanya mereka puas bahkan tertarik untuk malah berdialog lebih jauh tentang agama. Malah menerima, malah bikin penasaran gitu ya. Jadi seperti kaum yang haus dengan ceramah rohani. Iya, betul sekali. Jadi akhirnya besoknya dia bawa temannya lagi ke Masya Allah. penulis ini. Besoknya bawa lebih banyak lagi, sampai hampir 20. Wah, Masya Allah, udah jadi majelis itu. Iya, ya beneran. Iya, akhirnya beliau penulis ini akhirnya seperti buka majelis. Walaupun majelisnya bukan seperti kajian di pesantren, bukan ya, hanya membuka pengenalan huruf-huruf Al-Quran, pengenalan makharijul huruf, kemudian cara baca Al-Quran yang baik. Jadi memberikan dasar-dasar gitu ya, ilmu dasar gitu ya. Hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang ringan, yang mudah gitu ya, namun fondasi. Tapi sesekali di situ penulis memang juga membahas tentang akidah, karena itu memang penting kan. Nah, sampailah pada suatu pembahasan bab wajibnya beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu konsekuensinya beriman bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, sehingga tidak ada lagi Nabi setelahnya. Nah, ketika sampai di pembahasan itu, penulis kaget, loh, tiba-tiba kok kayak yang ketakutan, kok kayak yang cemas gitu. Akhirnya penulis pun menghentikan sejenak penyampaian materinya, kemudian bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kok seperti ini gitu? Ternyata salah satu dari akhwat itu berbicara dengan suara lirih. Bagaimana dengan fulan? Nah, emang siapa fulan? Beliau itu loh yang katanya nabi. Oh, Masya Allah, ada yang mengaku sebagai nabi lagi gitu ya. Ternyata di desa itu, di pesisir itu ada orang yang mengaku dirinya nabi dan dipercayai oleh penduduk itu, diimani, dan penduduk itu takut untuk mengingkarinya karena ya katanya dia punya mukjizat gitu, bisa mengetahui apa yang dibicarakan setiap orang, bisa tahu apa yang terjadi, sehingga penduduk di daerah itu benar-benar percaya bahwa dia nabi. Betapa kagetnya penulis ini. Kemudian dia pun
ya menjelaskan secara dalil baik dari Al-Quran atau As-Sunnah bahwasanya orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad mereka adalah pendusta. Tapi mereka ketakutan nih setelah mendapatkan penjelasan dari penulis, terus bagaimana saya nanti pulang ke rumah? Mayoritas keluarga di situ orang tuanya percaya dengan si Nabi palsu itu. Ya teman, akhirnya penulis ini dengan hikmah dia mengajarkan dengan pelan, mungkin kalian tidak perlu menyanggah ini, membantah ini secara frontal, lebih kedepankan adab, kemudian ya, akhlak yang baik. Walaupun nanti orang tua memang menanyakan hal ini, berbicaralah dengan cara yang lemah lembut. Memang di situ penulis paham bahwa ini memang medan berat ini, fitnah ini kalau sampai secara frontal dia menyampaikan bab tentang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan apalagi kalau sampai menuduhkan bahwa nabi itu sebagai seorang yang nabi palsu. Jadi Irfan, dari naskah yang ini, saya waktu membaca itu justru tertarik dengan setting tempatnya. Keterangan tempat di situ membuat saya untuk membuka Google, kemudian menelusuri peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Dan ternyata benar adanya. Di sana benar terjadi adanya fenomena nabi palsu. Kemudian di ending cerita kisah itu kalau nggak salah ada bencana alam gitu ya. Oh ya, bencana alam atau kisah kematiannya dulu. Iya. Nanti terus ada bencana alam ya. Ya. Itu ternyata di berita juga ada di wilayah yang disebutkan di dalam kisah itu. Ternyata memang itu gitu, kisah Bang. nyata benar gitu. Iya, iya gitu Bang. Oh Masya Allah ya, berarti penulis ini ya memang jujur gitu kan. Benar, yang dituliskannya itu ya. Iya. Ada gitu. Iya. Kalau saya tertarik di ininya ya, nabi palsu, ternyata dia punya anak, anaknya juga nurut jadi ikut nabi palsu juga. Jadi nabi keturunan gitu. Ya betul sekali. Benar ada dan kenyataan, dan akhirnya alhamdulillah itu tanggal itu ditangkap polisi tahun 2004 itu. Ya. Anaknya itu. Dari peninggal bapaknya, padahal itu kematian bapaknya itu di sang nabi palsu ini tragis sekali. Misalkan di situ dia matinya itu dalam keadaan berlumur kotoran, sambil berteriak-teriak histeris. Allah Ustaz. Memang ritualnya mengerikan. Dia menjadikan ada sebuah batu karang sebagai Ka'bah. Jadi pengikut itu tawaf di situ. Kemudian juga mengajarkan kayak syahadat itu sendiri ya, syahadatnya itu. Ya itu sebagaimana yang dikatakan tadi Kang Yanto, itu herannya itu setelah bapaknya mati, anaknya ngaku menjadi nabi. Padahal ini ya, padahal apa namanya, udah mengetahui kan kronologis bapaknya itu meninggal seperti apa gitu kan, malah dia tetap dilanjutkan gitu ya. Dan banyak sih penggalan-penggalan kisah yang seru di situ, makanya memang penulis pas banget penulis judul dengan kata penggal. Jadi memang ada penggal kisah yang berkesan, memberi kenangan, dan juga ya memiliki nilai-nilai tarbiyah. Jadi kisahnya sungguh menarik sekali ya. Jadi seperti orang ini membawa hidayah untuk banyak orang yang ada di sana gitu ya. Iya, betul. Tadi belum diceritakan akhirnya tadi kan penulis kan di situ penulis menceritakan gimana akhirnya. Iya betul. Di akhir kisah itu Bang Indra memang ada cerita dari penulis yang membuat kita prihatin dan sebenarnya bertanya-tanya bagaimana itu kelanjutannya. Lagi-lagi bikin penasaran karena akhirnya penulis ini kan harus kembali ke kampung halaman dengan berat hati, berpisahlah dengan para akhwat di sana yang sudah sedemikian akrab dekat seperti keluarga. Namun karena tugas mengikuti suami dan juga urusan keluarga, penulis ini harus kembali lagi ke kampung halaman dan meninggalkan kampung pesisir itu. Nah, tiba-tiba di suatu tahun itu terjadi bencana alam besar, tsunami, gempa dahsyat. Itu menghancurkan rumah-rumah tepat di kampung itu. Oh Masya Allah, jadi di tempat yang sebelumnya di dia tempat beliau tinggal di situ dan belajar bersama akhwat-akhwat itu.
Nah, dia otomatis kaget kan. Beliau juga punya beberapa kontak. Beliau coba hubungi, ternyata nggak ada yang bisa dihubungi. Dan sampai hari ini pun di akhir tulisannya beliau tuh dia tidak tahu nasib sahabat-sahabatnya yang di sana. Jadi nggak cuma gempa, tapi ada tsunami-nya. Jadi di wilayah itu memang terdiri dari beberapa kepulauan, dan qadarullah beberapa kepulauan itu terkena tsunami, dan ya itu yang membuat si penulis sedih karena tidak tahu nasib dari para akhwat di sana. Ya Masya Allah ya. Ya, semoga aja mereka selamat dan istiqomah di atas sunnah. Suatu hari bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dengan saudara-saudara. Amin, amin. Amin. Wah, ternyata memang benar-benar kisah yang sangat bagus-bagus sekali ya. Menyentuh hati dan memberikan nilai-nilai positif. Semoga lomba-lomba seperti ini terus diadakan, karena dapat memberikan manfaat yang baik sekali, baik bagi para peserta dan tentunya juga para pembacanya. Banyak nilai-nilai positif yang dapat dijadikan pelajaran atau inspirasi untuk kita semua. Ya, mungkin sudah sedikit tergambar ya, kira-kira bukunya nanti akan menjadi seperti apa. Yang pasti buku yang bermanfaat dan mengandung nilai-nilai positif di dalam. Baik, seperti yang sudah kita informasikan di awal tadi, akan ada pertanyaan interaksi berhadiah untuk 5 orang terpilih. Jawaban dikirim melalui pesan WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Kami ulangi kembali, 0823 2468 1050. Atau bisa dilihat pada pengumuman podcast di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, simak terus podcast ini agar bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan nanti. Karena batas akhir pengiriman jawaban hanya 1 jam setelah podcast ini berakhir. Baik, sebelum kita lanjut kepada sesi pertanyaannya, kita simak dulu yang satu ini. Sungguh berat dakwah di awal-awal Islam. Segala cercaan dan siksaan harus mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Di antara mereka ada para wanita sahabiah yang diberi kekokohan, ketegaran, dan keberanian sebagai cermin indah bagi para muslimah. Merekalah para sahabiah yang masuk dalam jajaran As-Sabiqun Al-Awwalun. Pada buku pertama ini, pembaca akan diperkenalkan dengan 3 sahabiah yang mulia. Siapa mereka dan bagaimanakah kisahnya? Segera simak dan baca lembaran sejarah indah mereka dalam buku Sirah Sahabiah ini. Dapatkan segera di agen-agen di kota Anda. Anda masih bersama kami, siaran podcast live dari Atuko. Kembali lagi bersama kami di podcast Atuko. Disimak baik-baik pertanyaannya, karena pertanyaan ini hanya dibacakan di sini. Topik kita malam ini adalah menanggapi naskah-naskah para peserta lomba yang masuk ke 200 naskah terpilih. Untuk itu, kita ingin meminta kepada para pendengar untuk memberikan tanggapan dan saran mengenai acara podcast ini. Saya ulangi kembali, bagaimana tanggapan dan saran para pendengar untuk acara podcast Atuko ini? Ya, silakan Anda berikan tanggapan dan sarannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0823 2468 1050. Kami ulangi kembali, 0823 2468 1050. Atau bisa dilihat pada pengumuman podcast di channel ini. Ya, kita berikan waktu 1 jam dari sejak berakhirnya podcast ini nanti ya. Kita tunggu tanggapan dan saran dari para pendengar semuanya. 5 orang terpilih insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Baik, sebelum kita menutup acara podcast pada malam ini, seperti biasa ya, kita minta kepada para dewan juri untuk memberikan quotes atau statement closing dari masing-masing juri. Silakan para dewan juri, bisa dimulai dari Irfan dulu deh, boleh? Dengan saya membaca judul demi judul, lembar demi lembar, paragraf demi paragraf, cerita dari berbagai kisah yang ditulis para peserta, menyadarkan diri bahwa ternyata ujian yang dirasa berat terhadap diri ini belumlah seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang
mereka berjuang di medan-medan tarbiyah dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Sehingga dengan kita membaca sekelumit dari kisah-kisah ini, kita merasa betapa ringannya ujian dan betapa sedikitnya andil yang sudah kita berikan untuk dakwah ini. Buku ini insya Allah nantinya akan menjadi referensi yang bermanfaat sekali bagi mereka yang membutuhkan support, motivasi, dan nutrisi akan semangat untuk berjuang di medan tarbiyah. Bagi belum sempat menulis, semoga ada di event-event berikutnya. Silahkan manfaatkan acara-acara seperti ini untuk mengasah bakat, kemampuan menulis, merangkai kalimat, menyusun alur, sehingga ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk berkarya, berbagi kisah yang bermanfaat, dan berbagi pengalaman bagi saudara yang lain. Mungkin itu, Bang Indra, bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Irfan. Kang Yanto. Baik, para pendengar sekalian, sebagai kata penutup, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dalam hidup ini dengan berbagai hal. Baik kita dalam sholat, dalam baca Quran, dan untuk saat ini saya pribadi merasakan mendapat banyak inspirasi setelah membaca naskah-naskah yang masuk dari para peserta lomba. Naskah-naskah yang ketika saya baca pada malam hari tak terasa bisa meneteskan air mata. Saya berharap ini juga tidak hanya saya rasakan sendiri, tapi suatu saat Anda sekalian yang berada di rumah suatu saat bisa membaca kisah-kisah ini juga. Tunggu nanti setelah terbitnya buku ini. Semoga tidak lama lagi kita semuanya bisa membacanya. Terima kasih. Ari? Ya, kalau dari Ana mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta yang telah menulis kisah-kisah inspiratif, yang bagi Ana sendiri dengan membaca kisah-kisah mereka ini begitu banyak pelajaran yang bisa diambil, dan merasa diri ini ternyata sangat kurang telah mengambil faedah dari tulisan mereka. Dan untuk pendengar di luar sana yang belum sempat berpartisipasi dalam lomba ini, ikuti pada lomba menulis berikutnya insya Allah jika masih diadakan, karena ternyata dengan tulisan itu bisa menjadi salah satu cara untuk healing, bahasa anak muda zaman sekarang, untuk melepaskan stres lah. Jadi tidak melulu harus ke pantai, harus ke gunung, tapi dengan membaca kisah inspiratif seperti ini, ternyata itu menjadi metode healing tersendiri. Ya, ini mungkin ada closing statement terakhir dari Mas Putra. Baik, Bang Indra, terima kasih. Sedikit syair ya, Bang Indra. Boleh Mas Putra. Suka, duka, capek, letih, lesu, keluar banyak biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan menguji kesabaran. Semua ini pasti yang dirasakan hampir semua orang yang berjuang dalam bingkai tarbiyah Islamiyah. Dengan harapan, kelak semua insan mengenal indahnya sunnah sang uswah hasanah, walau hanya dengan sebuah kisah. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita dalam amalan mulia ini. Semoga amalan ini akan memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah, jadikan lelah dalam tarbiyah kita menjadi lillah. Masya Itu, Bang. Allah. Closing statement yang bagus sekali dari Mas Putra ya. Baik, Alhamdulillah. Akhirnya kita di penghujung acara. Closing statement yang sangat bagus-bagus sekali tadi dari para Dewan Juri. Kami ucapkan terima kasih untuk para Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk menemani kita semua di sini di acara podcast Atuko ini. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama Pak Indra. Baik. Kami ucapkan terima kasih pula kepada segenap para pendengar yang telah setia menemani kita semua pada podcast ini. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga informasi-informasi yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk para pendengar.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup acaranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.